Akhirnya abang yang kena, dan abang tuh nggak kuat. Jadi yang di tubuh abang adalah jinnya, yang di abang itu arwah aslinya tuh nggak di alam akhirat, nggak di alam bumi, gitu. Kejebak di situ. Akhirnya setelah dipaksa, bapakku bilang, iya, itu memang piarannya bekasan abang kamu, gitu. Dan dia nggak mau pergi, gitu. Setelah kejadian itu kita paham bahwa ternyata ikhlas itu adalah kita harus rela kehilangan keluarga. Jadi itu dicabut, pas pengobatan itu dicabut, jin warisnya itu, ya abang juga ikut kecabut. Meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini, lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah, di samping gue nih udah ada Bang Moski. Waduh, Abang, gimana abang kabarnya bang? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Moski nih. Nah, tapi sebelum Bang Moski ini menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih abang. Sama-sama. Udah meluangkan waktunya datang ke sini gitu kan, dari segala kesibukannya yang semoga aja nih di balik pengalaman Bang Moski, teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya, gitu ya bang ya? Betul. Oke bang. Ini ngomongin masalah pengalaman nih bang. Nah, katanya abang ini punya pengalaman yang dimana mengalami yang namanya jin warisan dari buyut yang meninggal, terus kemudian jin ini harus turun ke salah satu mungkin cicit dan lain sebagainya. Betul. Dan itu sampai memakan korban. Oke, ini mungkin gue yakin banget sih pasti ada aja pelajaran di setiap sebuah kejadian. Ya kan bang ya, pasti ada aja pelajaran di setiap keburukan, kan gitu kan bang ya. Oke, ya wis bang, mungkin tahan dulu ya ceritanya ya. Oke. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Abang, diseruput dulu kopinya, silakan. Diminum dulu abang, santai. Biasanya dihirup dulu. Yo, dihirup. Biar kopinya tuh berasa. Oh iya, bener. Nah, baru seruput. Betul. Wah, keren nih Bang Moski nih. Oke. Udah siap nih ya, abang buat cerita ke teman-teman semua nih. Siap ya? Oke. Langsung aja kita sikat. Ceritain tentang keluarga dulu ya, biar lebih enak nih. Jadi keluarga gue tuh budayanya tuh semuanya tuh keturunan Jawa ya. Bisa dibilang itu Jawa apa namanya tuh? Kejawen. Nah betul. Nah mereka tuh satu keluarga Kejawen tapi anak-anaknya kan belum mengikuti budayanya. Jadi di keluarga bapak yang keluarga besarnya itu semuanya tuh rata-rata Kejawen. Nah suatu ketika kita punya buyut nih. Buyut itu emang udah sepuh banget. Dan ini kejadian waktu tahun 90-an. Gue pribadi masih kecil. Iya. Jadi memang gue belum terlalu
ngerti secara detail lah, karena masih kecil kan. Ya udah, akhirnya dapat kabar kalau buyut meninggal. Nah, ketika meninggal itu ada omongan dari keluarga besar bahwa apa yang dimiliki buyut itu nantinya harus memiliki pegangan selanjutnya dari keturunan dari si buyut ini. Pastinya bukan anaknya dia, tapi ke cucu-cucunya. Nah, akhirnya kan bapak ngerasa bingung kan. Dari semua anggota keluarga itu sudah menetapkan bahwa yang bakal kena itu adalah bapak saya. Akhirnya bapak bilang tuh ke anggota keluarga pas setelah prosesi pemakaman lah segala macam kan, pulang ke rumah gitu kan, terus saya cerita, kita dikumpulin, terus bapak bilang kalau misalnya nanti bakal dapat sesuatu yang kurang enak lah kayak gitu. Singkat cerita, bapak ngiranya gue yang bakal kena, bang, bakal kena, wah kayaknya ini enak nih, paling bontot soalnya, karena ganjil kan, paling terakhir. Ternyata prediksi bapak tuh salah, yang kena abang gue yang kedua. Jadi gue 3 bersaudara, gue anak bontot, abang gue yang kena, yang kedua nomor 2. Itu secara tiba-tiba aja, dari yang normal segala macem, tahu-tahu jadi kayak yang autis, tiba-tiba gitu. Tapi ya kalau dibilang autis pun udah berobat kesana sini secara kedokteran, normal, sehat, segala syarat normal. Kita coba dengan orang yang ahlinya lah dalam hal gitu, bilang ini kena namanya, kalau kita bilang namanya jin waris. Apa yang dipegang sama buyut meninggal, mental, dia harus nyari istilahnya tuh induknya lah buat dia tinggal di situ gitu. Akhirnya abang yang kena, dan abang tuh nggak kuat, jadinya ibarat kata itu ketuker tuh. Jadi yang di tubuh abang adalah jinnya, yang di abang itu arwah aslinya tuh nggak di alam akhirat, nggak di alam bumi gitu, kejebak di situ. Akhirnya berubah sampai ya banyaklah orang-orang yang ahlinya tuh nyerah segala macam. Pada momen tertentu ada satu orang yang ahli dalam bidang itu bilang satu-satunya pengobatan adalah ikhlas. Akhirnya keluarga ikhlas. Kita nggak tahu nih apa sih maksudnya ikhlas itu. Setelah kejadian itu kita paham bahwa ternyata ikhlas itu adalah kita harus rela kehilangan keluarga. Jadi itu dicabut, pas pengobatan itu dicabut, jin warisnya itu, ya abang juga ikut kecabut. Meninggal dunia. Dan di momen itu benar-benar kita bingung antara lega, kecampur sedih. Sedihnya kan kita nggak mau lah punya anggota keluarga yang meninggal dalam keadaan seperti itu. Gitu. Nah di rumah itu kita udah hidup bertahun-tahun lah di rumah itu, kita hidup bersama, total kehilangan anggota keluarga dengan cara seperti itu. Itu sangat nggak enak sih bang, sedih banget gitu kan. Ya udah, keluarga udah ikhlas segala macem. Akhirnya kita dari berlima di keluarga itu ternyata tinggal berempat. Kalau ditanya apakah itu selesai dari jin waris itu, ya enggak. Jin itu pindah ke keluarga yang lain. Sampai sekarang pun masih hinggap di salah satu anggota keluarga saudara kita. Ya kita pikir bahwa itu semua sudah selesai. Dalam artian kita udah nggak bersinggungan dengan yang namanya hal gaib. Tapi ternyata setelah berbulan-bulan kita kehilangan abang, kita dapat teror bang, masih tetap dapat teror ternyata. Kita nggak tahu nih kok kenapa tinggal di rumah itu kok jadi malah semakin kenceng gangguannya. Waktu abang saya masih hidup nih, abang saya yang kedua masih hidup, emang suka diganggu. Kayak waktu pas saya lagi di kamar sendirian, tahu-tahu saya lagi ngeliat di jendela, muncul nih kain jarik kan yang buat bungkus mayat, tuh keluar dari jendela, bentuk segitiga, keluar. Dia udah berdiri begitu aja, nggak ada tampak muka atau apa, nggak ada, dia cuma berdiri. Tapi kan menurut gua yang waktu kecil itu udah sangat menakutkan. Betul. Apalagi kejadian itu belum lama ada tetangga meninggal, jadi kan jadi kayak tersuges lah kayak gitu kan.
Ada kadang juga barang-barang pindah sendiri segala macem gitu kan. Aduh, ini kayaknya udah nggak sehat. Sampai waktu saya tidur tuh, ini nggak saya lupakan adalah abang saya yang kedua masih hidup nih. Saya lagi tidur nih bang, terus tahu-tahu kebangun. Pas saya kebangun, tahu-tahu ternyata ada lengan yang keluar dari jendela. Nah, waktu itu kan jendela memang nggak saya kunci, tetap saya buka karena kondisi waktu itu belum punya namanya AC kan. Gerah ya udah, tapi gorden ditutup, kebangun tuh. Di ujung kaki saya tuh ada tangan, pokoknya tangan lumayan gede. Itu fisiknya kayak habis kebakar, jadi kayak ada kulit yang gosong kebuka gitu, dan ada bulu-bulunya. Kalau dibilang genderuwo, tapi bulunya nggak selebat genderuwo. Dia nyolak tuh pakai kukunya dia yang panjang-panjang tuh, toel-toelin tuh. Saya kebangun kan, lah ini tangan siapa? Panik, saya buka jendela tuh, saya buka gorden, kosong, nggak ada apa-apa. Akhirnya saya bangunin abang saya tuh. Tukeran dah tempat tidur, udah nggak keganggu lagi tuh. Ini saya ceritain tentang kejadian yang setelah abang saya meninggal kan. Saya ngerasa kok malah makin kenceng. Jadi dari waktu saya SMP, kan abang saya meninggal tuh pas saya kelas 1 SMP. After itu, saya ingat waktu akhir mau kenaikan kelas 2, itu zamannya film Jelangkung yang fenomenal tuh kan. Kalau habis kelar nonton itu, saya balik tuh ke rumah. Ternyata ibu mau pergi. Berarti saya di rumah sendirian, bapak kan masih kerja. Bapak kerja malam. Sedangkan abang saya yang pertama itu kuliah di Bandung. Akhirnya udah tuh sendirian di rumah. Nggak lama ibu saya pergi tuh, habis isya lampu listrik di rumah mati. Berat aja. Aduh, pas banget ya. Udah juga bodo amat gitu kan. Udah sering juga diganggu gitu kan. Berasa udah berani tuh. Yeah. Ada satu kejadian, saya ke dapur tuh, rencana mau ngambil minum. Kok tahu-tahu ada yang manggil dari luar. Ngetok-ngetok gitu. Siapa ya? Akhirnya saya keluar dong. Keluar menuju pintu keluar rumah. Jatuh. Ada kayak orang ditegrep gitu. Kaki saya. Saya jatuh terus. Saya jatuh dalam keadaan gelap. Saya ngeliat apa yang deket kaki saya itu kayak anak kecil, badannya hitam semua. Itu nggak kelihatan mukanya. Cuma dia masih negrep kaki saya tuh. Udah saya tenang-tenang terus kan, akhirnya dilepas. Udah saya ke teras tuh. Itu saya ke teras 2 jam di teras, nggak ngapa-ngapain. Saya ngerasa ketakutan sampai nunggu ibu saya pulang tuh. Wah itu benar-benar mungkin interaksi fisik antara saya dengan makhluk halus yang paling nggak enak gitu kan. Dah kejadian selanjutnya waktu zaman SMP itu, abang itu kan abang saya yang meninggal tuh almarhum tinggal tidur tuh di sebuah kamar. Nah kamar itu kalau pas abang udah meninggal cuman ditempatin sama orang tua, ibu bapak di situ kan, tidur di situ. Kadang kalau lagi pergi, pokoknya kalau asal udah di rumah saya sendirian, itu hawanya langsung beda. Langsung yang kayak yang sunyi banget. Itu kejadian waktu itu zaman SMP kelas 2 lagi nunggu jam sekolah. Saya kan masuk siang tuh. Ibu pagi ngajar ngaji. Saya duduk tuh sambil nonton TV kan. Nonton TV. Kok tahu-tahu di suara kamarnya almarhum, pintu lemari baju-bajunya dia tuh dulu ada suara pintu kebuka, pintu lemari pelan-pelan gitu kan, namanya juga lemari tua gitu kan, kebuka. Wah penasaran kan. Nah di kamar itu tuh kayak ada ventilasi tuh, saya intip, pintunya tuh ketutup, pintu itunya, dan lemarinya itu selalu dikunci sama ibu, nggak pernah dibuka atau gimana, selalu dikunci. Apa ibu lupa nutup ya? Kayaknya nggak pernah deh. Lanjut lagi nonton tuh. Saya lagi nonton gitu. Terus bunyi lagi. Gitu. Nah saya intip lagi tuh. Ketutup. Atau bukan dari arah kamar ini ya, tapi tetangga gitu kan. Kayaknya nggak pernah ada suara kayak gitu. Balik lagi nonton. Nah pas lagi balik lagi nonton itu,
bunyi lagi. Nah kali ini nggak ngintip, tapi langsung saya masuk ke kamar, beneran dong kebuka. Kebukanya itu nggak dua pintunya, jadi pintunya kan 2 gitu, kayak pintu kulkas 2 pintu lah. Ini yang sampingnya doang kebuka. Wah, saya panik kan. Ya udah, akhirnya saya ketakutan. Ke teras lagi udah sambil nunggu ibu pulang. Cuman akhirnya kan ibu nggak pulang-pulang tuh, kayaknya entah dia lagi ngobrol atau gimana. Ada nyamperin teman saya tuh, tetangga, buat nemenin saya. Temenin dia masuk ke ruang tengah, ruang tamu. Saya mandi gitu. Itu dia sambil nunggu saya mandi, udah saya berangkat sekolah lah gitu kan. Jadi rumah gua itu Bang, jadi ruang teras, dari teras masuk tuh ruang tamu. Dari ruang tamu tuh belakang ada kamar 2. Habis kamar, dapur. Nah, di tempat rumah gue tuh ada kamar lagi di atas. Tapi dia kamarnya itu alas atasnya itu bukan cor-coran, tapi kayak kayu gitu. Jadi kalau misalnya ada orang gitu kedengeran duk-duk-duk gitu kan. Nah, pas SMP itu ada kejadian seru nih. Teman nginep nih. Teman ada 1 orang nginep. Tapi emang dia biasa nginep sih, biasa sih, ada kurang lebih 3 kali. Nah, di yang keempatnya ini mungkin itu adalah waktu dia terakhir kalinya nginep. Habis itu dia nggak mau lagi. Karena apa? Ketika lagi main PS nih, Bang. Jadi jam 10-an kita main PS segala macem. Duduk nih, kita berdua duduk nih, dia sebelah nih. Lagi asik nih main, waktu itu apa sih, main berantem-beranteman. Dia lagi ngoceh-ngoceh, toto jedak aja. Jedak itu dia jatuh belakang. Dah, nah apa lu gitu kan? Ngapain lu begitu lu? Apa berlebihan banget gitu kan? Sangkanya emang pas adegan mukul gitu. Apa ada emang sengaja? Dia bengong gitu lama. Kok gue jatuh ya teh? Kenapa emangnya? Kayak ada yang narik di belakang. Serius? Iya, ada yang jambak gua. Ah udah, gue nggak jadi nginep, gue takut gitu. Udah, dia semenjak itu udah nggak mau nginep lagi, dia ketakutan. Jangan kan nginep, main ke rumah aja udah nggak berani. Gitu tuh. Pas setelah kejadian itu, gue pikir nggak ada masalah apa-apa. Apa emang dia keganggu karena sugesnya dia doang gitu kan, kita lagi main PS gitu. Ternyata tuh kejadian juga sama gue tuh. Jadi pas lagi main PS di atas, di kamar atas, lo tahu kok lagi asik tuh, lagi main game tuh, malam-malam ada suara kayak motor 2 tak. Lama-lama dari pelan, kenceng, dan itu muterin badan. Wah, muterin apaan ya? Apa laler gitu kan? Setahu gue kalau laler kalau malam-malam nggak bisa terbang, apa bego lah gitu kan, kayak ayam. Kok ini muterin ya? Tapi nggak kelihatan binatangnya gitu. Kok makin lama makin kenceng. Gue ketakutan kan. Akhirnya gue buru-buru tuh, udah PS gue lempar kan sticknya, gue bawa, ngomong ke bapak, wah udah ini ada yang ganggu. Apaan? Itu di atas. Kamu kayak nggak biasa aja. Kata. Enggak, ini aneh, baru denger. Ya udah, jangan ke atas dulu deh gitu. Udah kamu ini aja, tidur aja udah. Ntar biar bapak yang matiin itunya PS-nya gitu. Udah kira tuh, udah bapak yang matiin segala macem. Entah kenapa tuh bapak bilang, kamu kan udah SMA, pindah kamar ya ke atas gitu. Biar nanti kamar yang di depan itu buat nempatin abang yang pertama. Oh ya udah gitu kan. Karena abang kadang-kadang kalau nggak kuliah dia pulang ya tidur di situ kan. Karena kita udah remaja kan juga udah malas tidur bareng gitu kan. Udah kira ngalah. Jadi gue tidur di atas tuh, di kamar atas. Nah, tidur di kamar atas pun nggak pernah diganggu secara diliatin apa itu enggak. Cuman kalau lagi di bawah nih, lagi mandi atau apa, atau lagi sendirian, itu selalu ada tuh suara angkat kaki di kamar itu tuh, di kamar atas. Duk. Siapa lagi? Kalau gue ke atas tuh buru-buru, nggak ada siapa-siapa. Lama-lama sering berjalan waktu, ya berbulan-bulan deh, terbiasa juga gitu. Dan itu emang udah yang orang tua pun juga denger. Udah kayak yang, tuh lagi jalan-jalan tuh dia di atas gitu. Kita nggak tahu itu siapa gitu, makhluk apa yang ada di situ. Pernah juga kejadian ini
hampir bisa dibilang kejadian yang berulang. Jadi pas keluarga lagi pada keluar, ada urusan masing-masing. Ini waktu SMA ya, masih zaman SMA. Gue turun ke bawah tuh. Itu gue mau pergi. Kok tahu-tahu di di kamar orang tua yang tempatnya dulu almarhum. Itu di lemarinya itu ada suara ngegaruk dari dalam lemari. Kruk gitu-gitu, pelan-pelan kruk. Ya apa ya? Jangan-jangan disengin lagi nih. Apa kucing? Gue waktu itu miara kucing gitu kan. Ada satu kucing yang emang suka masuk ke lemari lah gitu kan. Tapi masa iya? Akhirnya gue masuk tuh ke kamar itu kan, ke kamar orang tua. Sambil gue ketok-ketok tuh lemarinya. Duk. Sempet diem tuh, gak ada suara lagi. Tapi gak lama, bunyi lagi. Kruk gitu. Wah, penasaran dong. Apa ya ini? Gue pengen buka tapi ragu. Gue takutnya apa nih yang bakal keluar gitu kan. Tapi ya naluri gue gimana ya, penasaran juga, takutnya bener kucing gitu. Tapi kok nggak ngeong ya. Ya udah tuh, itu tangan gue gemeteran bang. Gue buka pelan gitu. Ayo gue buka cetek. Biar gue terkesan berani, gue bukanya dengan cepet tuh. Bener kan, kejadian lagi. Apa yang pernah gue lihat waktu kecil nongol lagi. Kain jarik keluar. Kain jarik itu bener-bener kayak segitiga lagi. Itu lemari itu kondisinya nggak ada gantungan sama sekali. Cuman ada baju-baju bekas almarhum itu di bawah, tapi nggak banyak. Itu bener-bener kain jarik tuh dalam lemari tuh segitiga gitu. Semua badan gue kesemutan. Bener-bener kesemutan sampai kayak abis makan cabai berkilo-kilo. Udah gemeteran gitu kan. Langsung lari tuh. Larinya udah bukan ke teras lagi. Gue tinggalin tuh rumah. Kabur gua. Akhirnya ke pos satpam. Satpam bingung kan. Mas, kenapa? Kata tuh. Enggak apa-apa gitu. Mas, kalau ngelihat ibu pulang kabarin ya. Jadi rumah gua agak di pinggir jalan gitu kan. Jadi kalau orang tua pulang atau siapa yang masuk ke rumah kelihatan dari pos security. Ya. Terus kata dia bilang, udah tuh ibu tadi pulang tuh kayaknya mas tuh. Ya udah, akhirnya gua ke situ, gua kejar sampai ketemu ibu, bilang, bu, bentar bu, ke kamar yuk. Kenapa emangnya? Tadi ngeliat kain jarik nih, ini gitu ceritain kan. Yang bener, iya. Udah. Ibu tuh belum sampai masuk ke dalam, bang. Belum sampai masuk ke dalam rumah. Kita berdua tuh masuk ke kamar dan lihat lemari ketutup. Siapa yang nutup gitu? Lemari ketutup, nggak ada apa-apa. Dibuka sama ibu, nggak ada apa-apa. Ya udah tuh. Nah, di rumah itu ada dari setelah after abang meninggal, pernah ada kejadian gini bang. Setiap lebaran ataupun hari-hari besar, lebaran, idul adha, ataupun ya hari-hari biasa kita kumpul keluarga, ada kejadian yang selalu kita sering ketemuin. Jadi kalau habis lebaran, kita selepas sholat id kan makan-makan nih. Ada yang kita makan opor segala macam. Nah pernah kejadian tuh kita habis sholat id, kita kumpul keluarga di ruang makan, kita mau makan, kita buka tudung saji. Nah jadi abang yang dipersilakan, abang pertama ya, kan abang kedua udah nggak ada. Abang pertama dipersilakan buat ngambil makan duluan. Kita udah motong ketupat segala. Nah dia ngambil opor nih. Pas ngaduk opor nih, ada satu bagian yang tinggal tulang doang. Ayam itu tinggal tulang doang, bersih, nggak ada dagingnya sama sekali. Itu kayak abis kita makan ayam, udah kelar tulangnya, ditabungin lagi situ. Dan di area meja makan itu nggak ada kuah yang kececeran atau kucing, karena kan pakai tudung saji. Tapi bingung tuh, sampai abang tuh nggak mau makan karena merasa geli kan. Ya udahlah, ibu aja yang makan gitu. Kira gue juga ikutan makan kan, memberanikan ini makan. Dikirain cuman kejadian yang di opor itu aja. Sering berjalan waktu, ibu masak, kelar masak, kejadian lagi tuh. Kayak ibu bikin masak sarden 5 potong. Udah pas kita mau makan, sisa 4 sardennya itu. Dan itu nggak ada ceceran sama sekali. Walaupun kita miara kucing, itu sama sekali kucing nggak ada jejak, nggak ada jejak dia ngambil makan di situ. Ya itu kita logikanya kan, ini kan kena tudung saji, kok kenapa jadi berkurang makanannya gitu.
Itu udah sering berkali-kali, entah itu ayam opor, sarden, atau ikan goreng atau apa. Itu selalu pasti ada yang ninggalin kayak tulangnya atau apa. Ya lama-lama kayak ngerasa kita kayak punya keluarga satu lagi nih gitu kan, tapi nggak kelihatan gitu kan. Akhirnya kita berdamai dengan kejadian hal itu kan. Ada juga momen dimana gue lagi santai nih bang. Itu kan handphone masih Symbian kan, belum Android segala macem. Kelar gue SMS-an gitu kan, gue taruh tuh di meja, terus gue santai tuh. Kok tahu-tahu ngerasa gue lagi bengong nih, tapi masih kelihatan nih handphone di sini nih. Dia gerak deh di meja sampai mau hampir jatuh. Pas mau jatuh, gue ambil nih. Gue taruh lagi, mungkin suges doang gitu, apa gue lupa naruhnya ditaruh ke pinggiran, lalu gue taruh lagi situ. Kok pas gue liat gini, bener, dia ngegeser, set. Nah ini gue nggak nangkep tuh, tapi gue langsung nyamperin orang tua, laporan, karena gue ketakutan kan. Kata orang tua ya gitu, udahlah, nanti juga kamu terbiasa dengan kejadian-kejadian gitu. Karena orang juga ada barang hilang, kita udah naruh nih barang itu di situ tuh, dan emang nggak ada tempat lain selain di situ. Pas kita mau make, barang hilang. Nggak taunya ada di dapur, misal kayak kunci motor, kita taruh di lemari, tempat-tempat kunci. Nggak ada, tahu-tahu di keranjang bumbu. Kok bisa di situ gitu? Siapa yang iseng gitu kan? Ada macam-macam. Ada handphone juga, kadang handphone bapak yang suka hilang gitu. Cuma kalau kita hilangnya namanya orang tua, kadang suka lupa naruh kan. Cuma kalau taruh bapak mah enggak, udah taruh di situ benar gitu. Terus suka kepindah-pindah kayak gitu. Yaudah kira sering berjalan waktu, gue kuliah kan. Setelah kuliah, nah itu pernah kejadian tuh ketika malam-malam tertentu, gue ngerasa, jadi kan di kamar gue sebelum ke atas itu ada tangga. Tangganya itu ya dari kamar yang almarhum itu ke kamar atas sejajar. Nah itu karena suka, kalau malam-malam tertentu, suara kayak dengkuran kucing, gruk gitu. Nah, gue pikir itu cuman suara tetangga, entah dia punya mesin apa gitu kan. Tapi kok mirip banget suara kucing. Dan di zaman kuliah itu, gue udah ngambil kucing. Kucing gue mati. Udah tuh, apa arwahnya si kucing gitu kan. Tapi iyalah masa ya hewan bisa gentayangin manusia juga gitu kan. Sering tuh kayak gitu suara dengkuran gitu. Ya udah lama-lama udah cuek aja gitu kan. Nah pernah kejadian ini bisa dibilang horor tapi lucu. Jadinya tuh pas gua pas libur kuliah, gue pengen jalan-jalan sama temen gitu kan. Akhirnya gue meminjam mobil bapak. Turunlah ke kamar, dari kamar atas turun ke kamar bawah tuh, mau ngambil kunci. Pas gue pintu kamar gue buka, ada bapak gitu kan. Pak, pinjam mobil. Mau kemana? Mau jalan-jalan sama temen? Ayo udah, pakai aja. Udah, gua ambil tuh kuncinya tuh di lemari. Jalanan keluar ke arah garasi rumah. Pas baru keluar pintu utama, keluar ke arah garasi ke teras, ada bapak gua lagi baca koran tuh. Tapi gua kayak yang kagetnya tuh nggak takutan enggak. Ada dia nih, tumben kembar dalam hati gue gitu kan. Sambil ke mobil, sambil gue liatin tuh. Nanya dia, mau kemana? Mau keluar. Apa ngapain pak? Ya lagi santai, emang kenapa? Enggak apa-apa. Sudah tuh, gue manasin mobil, terus nyala. Gue balik lagi ke kamar. Pas nyampe kamar, beneran. Bapak gue nggak ada yang di kamar. Ini yang asli yang mana nih? Apa yang tadi di kamar, atau dia kemana gitu kan, pakai kamar mandi, apa yang di teras. Gue buru-buru kan ke teras. Pas nyampe teras, bapak lagi baca gitu, gue tarik korannya. Ini bapak ya? Dia marah kan, ngapain sih kamu nanya-nanya gitu? Emang siapa sangkanya? Rano Karno, kata dia gitu. Oh ini bener nih bapak nih berarti. Gitu dong berarti. Bener nih berarti bapak nih. Kenapa emangnya? Ada dua. Gue bilang gitu, ada dua pak. Serius? Ganteng gak yang satu? Sama persis kayak bapak gitu. Cuman baiknya gimana? Biasanya kan kalau minjem mobil pertanyaannya sampai 10 pertanyaan nih, mau kemana, sama siapa, isi bensin gak gitu. Ini enggak, ya udah pakai aja.
oh berarti yang itu baik Pak gitu. Ah lu kata gitu kan. Terus ya udah, akhirnya di jalan gue mikir jangan-jangan yang itu juga palsu kan, gitu. Jadi kejadian lagi tuh pas kita mau acara perpisahan, ya mau lulusan lah gitu kan, mau lulusan kuliah, terus minjem mobil lagi tuh sama bapak gitu kan. Tapi dari pagi udah ngomong ke bapak, Pak nanti malam mau minjem mobilnya ya. Ya udah, berarti bapak nggak pakai mobil kerja, karena bapak tuh kerjanya tuh shift malam. Boleh ya, boleh ya udah. Kira mobil dipinjem, kunci ditaruh di tempat biasa. Udah di rumah cuman ada sama ibu doang tuh berdua. Udah masuk ke mobil, manasin. Nah ini kejadian di sini nih, di mobil itu. Pas ibu geser pagar, pas mau ngeluarin tuh, baru masukin gigi satu, mau ngeluarin. Ngeliat, pasti kita ngeliat ke belakang kan. Nah gue ngeliat di spion yang tengah, itu ada seseorang. Itu pakai baju putih, pucet, dan itu gue gak tahu siapa mukanya. Gue belum pernah lihat sama sekali. Di bangku row yang ketiga, di baris ketiga. Itu gue bingung tuh, ini siapa ya? Terus gue juga lama-lama takut kan. Terus ibu tuh ngetok-ketok tuh. Sampai gue kaget kan, ketok-ketok kaca, nurunin jendela. Dia bilang, ibu, nggak keluar-keluar sih, apa lagi sih, kata gitu. Buruan, mama mau tidur, ngantuk. Nggak jadi mah, nggak jadi pakai mobil gitu kan. Ya udah, akhirnya nggak jadi. Akhirnya gue ke tempat teman gue naik motor. Nah, paginya bapak nanyain, dia pulang, bapak kan pulang, terus dia bilang kok mobil masih ada di garasi. Akhirnya pas nemuin gue, dia tanya, kok mobil nggak dipakai sih? Gitu. Kenapa? Iya Pak, ada yang di situ gitu di baris ketiga, nggak tahu siapa. Dan itu bau Pak, bau. Bapak kayak aku tuh kayak nyium ini Pak, bau air got yang busuk banget di situ. Dan baunya cuma di row 3 itu aja. Kalau di tempat supir sama di baris kedua itu nggak bau, tapi pas yang di baris ketiga itu bau tuh, mau ngedekatin makhluknya itu. Serius kamu? Iya. Oh gitu. Terus nggak lama, bapak cerita tuh. Soalnya bapak tuh sebelumnya memang mimpi sih. Mimpiin apaan Pak? Ya mimpiin kamu meninggal, kecelakaan gitu. Pakai mobil itu? Enggak, agak bagusan mobilnya kata gitu. Lah apa bener mobil bagusan meninggal? Iya kecelakaan. Makanya pas bapak pulang mobil masih ada, bapak juga kayak merasa lega. Oh mobilnya tuh nggak jadi dipakai gitu. Nah pas kamu ngomong kayak gitu, oh ya udahlah gitu kan. Jadi kayak ada mimpinya itu ada artinya gitu kan. Ya udah untung kamu nggak jadi pakai mobil itu gitu. Takutnya ya ada sesuatu akhirnya kamu kecelakaan, ya Allahu alam lah, kita nggak tahu gitu kan. Udah tuh. Pernah juga kejadian gini, lagi benerin motor gitu kan malam-malam jam 10-an lah. Ada ibu tuh di teras. Tapi ngobrol-ngobrol terus nggak lama ibu masuk ke dalam karena ngantuk kan. Ini kamu nggak, ini belum selesai. Belum Bu, nanti paling setengah jam lagi. Ya udah, lanjut kan. Pas lanjut, ada yang ngetok-ketok. Jadi gue ngadepnya tuh ke arah pintu rumah. Yang ngetok-ketok pagar. Jadi kan gue ngebelangkangin kan. Masih gue cekin tuh, dia ngetok-ketok, tak. Dia nggak bilang permisi atau apa gitu. Tak gitu. Terus baru tuh, gue naik ke belakang. Ada orang sosok pakai jas panjang, warna coklat. Dia itu pakai topi kayak topi, saya bilang topi copet, kayak gitu tuh, topi yang gepeng gitu. Mukanya agak nunduk gitu, nggak kelihatan mukanya. Siapa ya gitu? Akhirnya gue samperin. Pas gue samperin, kaget gue. Itu kayak orang, maaf ya, kayak muka cacat. Jadi dari hidung ke mulut, menyeng tuh menyeng kayak bengkok gitu. Kayak gitu, tapi mulutnya bukan kayak orang setruk kayak gitu, enggak, tapi kayak pindah, kayak orang habis ditabok aderai gitu ya, gitu kan. Pas ditanya, sambil ngerasa gue kaget, gue tanya, Bapak mau ketemu siapa? Dia malah ketawa, gitu, geli dia ketawa. Lalu gue makin takut kan, terus udah gue kira masuk ke dalam, gue ketok-ketok kan, bilang, Bu, bangun Bu, di luar ada ini Bu, orang aneh.
Ibu juga nggak kebangun juga. Ya udah, akhirnya gue buru-buru pintu rumah gue kunci. Gue udah nggak mikirin dia ada di pagar apa di mana gitu kan. Udah, akhirnya gue tidur tuh. Nah baru paginya gue cerita ke ibu. Semalam tuh nggak lama ibu pamit tidur, itu ada ngetok-ngetok, apa ada orang gila ya gitu. Kayak gimana emangnya? Pokoknya dari hidung ke bibir itu menyeng, nggak di tengah-tengah ke muka gitu. Terus sih ketawa-tawa, kata, ah serius kamu? Iya, kayaknya nggak ada deh orang gila kayak gitu gitu. Dan gitu pakaiannya rapi gitu. Ya terus ibu cerita, mungkin ya semenjak kita kehilangan abang, memang ibu ngerasa suka ada yang datang kayak gitu kan. Apa ada sesuatu yang memang ketinggalan, jadi narik dari yang luar ke dalam kayak gitu. Ibu sih nggak tahu ya, ibu nggak ahlinya begitu gitu kan. Tapi kan kita udah sepakat nggak mau terjerumus ke hal-hal gitu lagi ya, dalam artian manggil ahlinya apa segala macam. Kita udah nggak mau gitu. Udahlah, kita udah capek gitu. Ya udahlah, ibu cuma bisa nasihatin kamu biasakan diri aja kayak gitu, biar hidup juga tenang gitu. Ya udah mah, jual aja rumahnya gitu. Enak aja kamu, kata, ini juga rumah kamu juga gede di sini gitu, jangan sampai dijual lah. Abang kamu meninggal kan juga di sini gitu, emang nggak kesian kamu jadi ada kenangan di sini gitu kan. Iya juga sih. Ya udah, akhirnya permintaan ngejual rumah juga nggak dipenuhin gitu. Ya kita hidup aja udah kayak itu, kayak yang udah membiasakan diri lah kayak gitu kan. Lambat-lambat bertahun-tahun, akhirnya gue lulus kuliah, gue kerja. Nah di momen kerja itu bapak kan udah pensiun. Bapak pensiun, akhirnya bapak pulang ke Jawa Tengah. Pulang ke rumahnya lah di sana. Sama ibu juga. Jadi gue pribadi tinggal di rumah itu sendirian. Anehnya ketika gue udah kerja, gue udah bersiap nih, ayo muncul apa lagi nih gitu kan, udah berani nih gue nih gitu. Nggak ada apa-apa, kecuali emang ada suara dengkuran kayak kucing itu masih ada gitu. Dan suara duk-duk-duk di atas kamar itu masih ada. Dan gue tinggalnya tidurnya udah nggak di kamar atas. Gue tuh disuruh sama orang tua tidurnya adalah di kamar almarhum. Di situ gue mau nggak mau, karena udah pesan orang tua jangan tidur di di dekat teras, karena takutnya ada maling yang kebajak duluan di situ biasanya. Kalau maling biasanya kan, atau dari di atas, tahu sendiri di atas kayak gimana. Ada yang tinggal, kita nggak tahu gitu kan. Wujudnya nggak kelihatan tapi tinggal di situ kayaknya. Udah kamu tidur di situ aja, kata gitu. Insya Allah aman lah, kata gitu. Tapi alhamdulillah aman. Cuman gue ngerasa kesepian bang. Ada 2 kamar kosong kok kayaknya sepi gitu. Gue nawarin ke teman-teman di kantor yang misalnya orang jauh, orang Surabaya sama ada lagi orang dari Bogor. Gue tawarin tuh, daripada ngekos mahal di tempat gue aja deh, mas mau nggak? Murah lah gitu tuh. Lo biasa ngekos di dekat sini berapa? Ada yang bilang GoPay, ada yang bilang 800 sebulan gitu. Ya udah di tempat gue aja 300 gitu kan. Ah serius? Iya. Tuh orang itu mau tuh. Ada survei segala macam. Udah akhirnya mereka deal tinggal di rumah gua gitu kan. Yang satu sebut aja namanya Arya. Nah Arya tinggal di atas, di kamar atas, sedangkan Mas Dwi ada di teras, di kamar yang dekat teras tuh. Baru sekitar sebulanan Mas Dwi minta udahan. Kata dia, gua mendingan balik lagi ke kosan yang lama, kata gitu. Lah kenapa mas, lo nggak betah? Gua tuh tidur sini aneh loh, secapek-capeknya gua nggak bisa tidur. Gua merasa kayak ada yang diawasin, kata gitu kan. Udah ya, sorry mos, gua bukan yang nggak pengen bantu lo gitu. Enggak, gua ini bukan karena gua butuh duit, bukan. Kata emang gua kesepian gitu. Maaf ya, kata, biar si Ari aja yang ngelanjutin gitu kan. Ya udah, kira si Mas Dwi nggak ngelanjutin ngekos di situ. Nah Mas Arya dia pindah ke kamar bawah yang dekat teras. Dan di situ dia nggak diganggu sama sekali, nggak diganggu apapun gitu. Gue sekarang suka nanya gitu,
Mas, aman, gak ada apa-apa. Si Dwi-nya aja itu berlebihan, kata dia gitu kan. Itu Mas Arya itu udah 6 bulan pun nggak diganggu. Tapi dia bilang sih sering banget kalau di teras tuh ngerasa ada yang ngobrol gitu. Tapi dia merasanya mungkin orang lagi lewat terus lagi rame-rame itu lewat depan rumah terus berhenti terus ngobrol gitu. Tapi ya Mos, kata dia gitu, gue dengerin bahasanya itu bukan bahasa yang gue kenal. Jawa bukan, Batak bukan, Padang bukan. Nggak tahu dia bahasa apa, tapi tuh kayak seru banget obrolannya gitu. Dan dia nggak ngerasa ketakutan. Ya lama-lama dia tidur lagi gitu. Ya udah akhirnya dia nggak ketakutan. Ya aman. Sampai gue terus kejadian sama pacar gue. Jadi gue ke rumah pacar gue, jemput. Nah pas mau ke sebuah mall, itu gue ngeliatin rumah gue dulu tuh. Pas mau nyampe rumah, gue kebelet. Daripada gue nantinya pas di tengah jalan mau ke mall kebelet, gue bilang ke cewek gue, nanti mampir dulu ya. Udah kebelet nih, kemana? Ke rumah. Ya udah gitu. Akhirnya tuh, gue pakai mobil di garasi, dia di ruang tamu. Gue ke toilet tuh. Pas gue balik ke toilet, dia marah-marah. Gue kaget kan. Marah-marahnya gini, ini kamu ngapain sih bolak-balik ganti baju? Tadi kamu kesini lagi pakai baju ganti, pakai baju yang warna-warni yang aku gak suka. Terus aku marahin, kamu ngapain kalau dimarahin tumin banget diem, biasanya ngelawan, melengos aja. Terus sekarang pakai baju yang tadi kamu berangkat, maunya kayak gimana? Nah, gue kaget kan, dari tadi kan di kamar mandi, aku tuh di kamar mandi dari tadi, bukan nggak kemana-mana, nggak ganti baju. Dari tadi baju ini aja, ke toilet juga pakai baju ini aja. Emang kenapa? Enggak, tadi kamu tuh sempet nyamperin aku, terus deketin aku pakai baju yang warna-warni itu yang aku nggak suka, pakai kemeja itu. Serius? Iya. Terus gue mikir dong, bener ternyata dugaan gue, kenalan nih dia nih. Udah, ntar ngobrol aja di mobil, terus aku ceritain. Terus ceritain kan di mobil. Tuh ada yang kenalan gitu. Jadi di rumah aku tuh ada sosok yang kita aja nggak tahu apa tuh sosoknya gitu. Itu kamu kenalan gitu kan. Karena beberapa juga ada yang kenalannya yang aneh-aneh, ada yang dijenggut, ada yang dicolek-colek atau apa gitu kan. Serius, di rumah kamu ada kayak gitu-gitu? Iya. Karena gue ngomong kayak gitu, dia sampai bilang, ini bahasa dia ya, gue nikah sama lu nggak mau tinggal di situ. Serius, nggak mau dia. Gue mendingan kita cari kontrakan daripada gue tinggal di situ. Dia sangat fobia sama yang horor gitu, takutan dia. Ya, gue juga nggak mau ngambil resiko kan, daripada nanti dari teror segala macam, gue tetap tinggal di situ. Ya udah, gitu. Tapi itu gue kesepakatan sama orang tua buat pembahasan rumah itu dijual pun itu lama banget. Itu selama 1 tahun itu belum kejual. Keinginan orang tua buat ngejual tuh nggak ada. Karena ya masih punya orang tua kan, milik orang tua, yang harus jual kan orang tua gitu kan. Beberapa kali tuh teman gue, tapi bukan teman kuliah ya, jadi teman kenalan komunitas gitu kan. Ada komunitas motor, ada komunitas mobil, ya ganti-gantian lah main ke rumah. Dari beberapa orang, ada 5 orang yang bilang, rumah lo itu ada peliharaan ya, gitu. Lo miara ya gitu. Miara apa ya? Enggak, gue nggak miara apa-apa, serius. Itu gue ngelihat gitu. Dari 5 orang ini, ya 5 orang ini nggak ada yang saling kenal ya. 2 di antara mereka menggambarkan makhluk itu sama. Kata mereka tuh siluman gitu. Wujudnya tuh kayak kucing besar gitu kan. Dan dia lagi rebahan dari ujung tangga ke ujung atas dekat kamar atas gitu. Jadi kayak selenjar gitu, kayak kucing gitu. Serius? Emang makhluknya kayak gitu bentuknya? Iya, gue ngeliatnya gitu Mos, gitu. Ya, gue juga heran pas, makanya gue sempet tuh awal-awal gue masuk, gue mau minjem toilet rumah lo, gue sempet kaget. Si Mos ini miara ya gitu. Gue ngeliat sendiri kok. Tapi dia nggak ganggu kok, kata gitu. Gue nggak tahu itu entah emang punya yang
orang lain yang tinggal di situ atau emang punya orang tua lo, coba lo tanyain deh begitu. Gue selalu saranin begitu, tanyain ke orang tua. Apa orang tua emang gak mau jujur nyara gitu kan. Pernah juga kejadian waktu ada teman gue yang minjem kamar mandi buat bisnisnya dia. Jadi dia ada bisnisan pelek, dia nggak sempet moles. Akhirnya molesnya di kamar mandi di rumah gue. Nah, kamar atas di bawahnya itu kamar mandi yang gede yang biasa buat nyuci. Jadi dia moles di situ tuh pakai batu hijau kan, moles pelek situ, siram segala macem. Gue tinggal, dia sendirian di rumah itu, di rumah gue tuh sendirian. Pas gue balik, dia udah di teras, mukanya pucet, udah melin. Nah, lu kalau pergi dibawa dong piaraan lu, kata, ganggu banget, kata. Ngetok-ngetok lantai atas, gue ketok lagi, gue digerengin tuh. Gerenginnya gimana? Kayak macan tau gak tuh? Gue panik kan gitu. Tuh masih ada satu pelek lagi yang belum gue kerjain gitu. Temenin gue, udah gue temenin dia tuh. Ngelarin kerjanya dia tuh. Saking gue penasarannya, gue nggak nanya sama orang tua. Jadi gue berkunjung ke rumah Bude, kakaknya bapak, tapi buyut itu kan nikah dengan 3 istri. Jadi bapak itu beda, punya kakak tapi beda ibu. Manggilnya juga tetap Bude kan. Akhirnya ke rumah Bude, cerita segala macem, dan Bude bilang, iya kok Bude tahu segala cerita tentang kamu, tentang keluarga kamu, kejadian sebenarnya kayak gimana, dan mungkin bapak nggak cerita gitu kan. Bapak juga kan kayaknya nggak pengen kamu ketakutan. Kalau sepengetahuan Bude, waktu abang kamu kena dari buyut, itu jin itu punya piaraan lagi. Jadi kayak jin tuh punya piaraan kayak hewan piaraan lah gitu. Dan setahu Bude, setelah abang kamu meninggal, dia dijatuhkan ke sepupu kamu tuh, gitu. Nah, piaraan ini nggak ngikut, gitu. Coba deh kamu tanya bapak, gitu. Walaupun dia nggak jawab bener, bilang aja, kamu tahu dari Bude, gitu kan? Karena Bude masih kejawen. Ya udah, akhirnya gue tanya ke bapak. Dan bapak pun awalnya nggak mau ngomong, nggak mau bilang segala macam. Akhirnya setelah dipaksa, bapak pun bilang, iya, itu memang piarannya bekasan abang kamu, gitu. Dan dia nggak mau pergi, gitu. Padahal bapak sendiri udah sempat bilang kalau misalnya abang udah nggak ada, udah kita sama-sama pulang, gitu. Dia udah pulang kemana, tapi dia akhirnya nggak mau. Gitu. Ya udah akhirnya gue pribadi tahu sejarahnya, ternyata dari jin waris punya piaraan itu, kita sepakat lah rumah itu jual. Pas proses penjualannya itu pun nggak mulus bang. Ada beberapa orang yang udah nawar segala macem, akhirnya nggak jadi. Sampai ada satu orang Batak juragan telur, itu rumahnya nggak jauh dari rumah gue. Dia tertarik sama rumah gue itu karena agak di pinggir jalan. Nah dia mau lanjutin usahanya itu di situ. Dia tuh sampai bingung katanya, Mas, ini saya kan dikasih target sama situ sebulan. Ini saya udah ngurus ke 2 bank dengan 2 bank merek berbeda, itu nggak ada yang bisa. Udah sampai survei tuh si banknya. Dia bilang nggak mau ngelanjut. Ini saya bingung. Padahal saya beli ruko ini itu lancar-lancar aja. Kok kenapa sama bank ini kok kayak yang ngeliat sesuatu yang akhirnya rumah itu nggak bisa dijual gitu. Ya kok yang lain sama juga. Udah mau deal, udah mau ngasih DP nggak jadi. Ada juga yang udah minat mau bayar cash, akhirnya sakit, nggak jadi juga. Aduh, kita bingung kan. Sedangkan waktu gua mau nikah itu tinggal dikit lagi, dan rumah itu harus dijual karena bini gua kan nggak mau tinggal di situ nantinya. Akhirnya ibu pulang tuh, ibu sama bapak pulang ke Bekasi kan, ya beberapa hari lah gitu kan, nggak apa-apa, sebulan 2 bulanan tinggal di situ tuh, kita tinggal bareng. Ada satu kejadian yang menurut kita aneh gitu kan. Jadi pas gua lagi mau keluar, ada bapak-bapak nyentrik lah saya bilang. Dia pakai kemeja,
rapi, celana panjang, tapi dia pakai belangkon. Udah agak tua, kayak mbah-mbah tapi masih seger gitu. Dia awalnya cuma ngeliatin rumah, tapi bagian atas, bagian rumah atas gitu, bagian kamar atas. Dia kenapa lagi? Ada aku samperin tuh, Pak, kenapa ya Pak ya? Oh, ini rumah mau dijual nggak? Dijual Pak. Dalam hati gue, ini si bapak tahu dari mana gitu kan. Padahal gue cuma jual mulut ke mulut gitu kan, dari cuma tetangga-tetangga atau ke teman-teman gitu. Ya udah Mas, saya mau beli. Berapapun harganya saya beli gitu. Wah, dalam hati gue bisa gue naikin harganya gitu kan, kalau dia nggak tahu harga awalnya. Wah, ke ibu kan gitu kan, ibu lagi di ruang tengah. Bu, keluar. Ada bapak-bapak mau beli rumah, katanya mau berapa aja dibeli gitu. Ah, serius kamu? Iya. Baru keluar dan si ibu saya ngelihat sosok si bapak itu, ibu langsung marah. Semarah sejadi-jadinya. Bapak ngapain kesini? Keluar, pergi dari sini. Jangan deketin rumah ini. Ibu, si bapak tuh tetap santai. Ibu, saya mau beli rumahnya, boleh nggak? Berapapun ibu tawar harganya, saya beli. Beneran Bu, kalau bisa secepatnya. Enggak, rumah ini nggak dijual. Kok? Saya bingung kan, saya di antara tengah-tengah nih bingung. Kok ibu kok jadi marah ya? Kenapa ya? Terus saya samperin ibu, saya bisikin, Bu, bukannya mau dijual? Ya udah lepas aja. Enggak, saya diomelin. Enggak, ini nggak dijual, nggak jadi dijual. Kok marah ke saya gitu kan? Kenapa ya? Udah, Bapak pergi. Saya nggak mau ngeliat Bapak di sini. Oh ya udah, kalau misalnya nggak mau dijual, saya pamit ya Bu. Tapi kalau misalnya Ibu nanti berubah pikiran mau ngejual, nggak apa-apa. Nanti mungkin sebulan lagi saya kesini lagi. Tetap ramah si Bapak itu. Udah akhirnya dia pergi ke pinggir jalan. Udah, saya nggak tahu dia naik apa. Mungkin naik mobil pinggir jalan. Udah, saya nanya, kenapa sih Bu? Kok tato nggak jadi? Enggak, kamu nggak tahu dia siapa. Ibu udah ngeliat dia tuh bukan orang yang baik-baik kata gitu. Nggak bener itu kata gitu. Kamu nggak merhatiin mulut dia komat kamit dari tadi pas dia sambil ngeliatin arah rumah. Iya juga sih gitu kan. Kenapa ya? Enggak. Pokoknya kamu jangan ngejual rumah sama orang kayak gitu. Udah dah, nggak usah gitu. Akhirnya tuh sempat sebulanan tuh kosong, nggak ada yang datang beli atau segala macem. Pas keadaan rumah itu udah dijual, Mas Arya udah nggak di situ, udah pindah ke kosan karena dia tahu gue mau nikah, dia tahu rumah itu mau dijual, akhirnya dia pindah ke kosan yang lain. Udah, ibu bapak pindah, balik lagi ke Jawa Tengah, gue tinggal lagi sendirian, sambil nunggu ada yang mau beli rumah, datanglah si Engkoh. Kita namanya Engkoh Warung karena dia punya warung di pertigaan komplek. Gue kenal banget sama Engkoh itu kan gitu. Datang nyamperin. Kata, Bos, engkau denger rumah lu mau dijual ya? Gitu. Iya kok. Kenapa kok? Gue mau beli deh. Gitu. Serius kok? Iya. Tapi sebulan ya katanya. Lu jual berapa? 400 kok. 4,5 ya. Gue tambahin lu gocap. Tapi waktu gue sebulan buat ngurusin. Ya udah, dan bener. Lancar sih kok. Dia sampai DP itu di pertengahan bulan itu 150 juta cash dibawa udah bener. Ya kan gue takutnya kan uang palsu kan. Akhirnya gue sama si Engkoh sama anaknya ke bank kan buat masukin ke rekening itu uang asli. Udah habis itu selesai, singkat segala macam, prosesnya selesai. Udah akhirnya rumah itu kejual sama si Engkoh. Cuman gue minta sama Engkoh, ini udah jadi milik Engkoh tapi kasih waktu gue buat beres-beres 1 bulan. Udah akhirnya gue beres-beres segala macam. Gue nikah. 1 bulan 2 minggu, pas 2 minggu gue balik lagi ke rumah itu kan. Nah gue udah pindah rumah, udah nggak di situ, mau ngosongin rumah segala macem. Gue datang sama bini gue kan, bini gue pun nggak mau turun dari mobil karena udah ngerasa takutan kan. Ini gue masuk ke rumah, gue sampai ngomong ke arah tangga, rumah tangga. Gue tahu gitu ada makhluk itu gitu kan. Gue sampai ngomong, entah siapa kamu, tapi aku ngucapin selamat tinggal gitu kan. Kalau kamu mau masih tetap di sini, aku mohon jangan ganggu
yang penghuni baru. Ini si engkau orangnya baik-baik, gitu, nggak aneh-aneh. Jadi mohon jangan diganggu. Dah, bisa gue pamit. Nah, proses pamit dari rumah gue balik ke rumah gue yang baru, ini ada satu hal yang menurut gue agak aneh. Jadi tuh, gue masuk ke mobil, gue ninggalin rumah itu, Bang. Tapi ketika mobil itu jalan ninggalin rumah, itu perasaan gue nangis. Pas abang gue meninggal itu gue nggak nangis. Tapi sampai pas proses pemakaman gue kan nggak ngikut. Jadi pas pemakaman abang gue dibawa ke liang lahat, gue nggak ngikut. Itu pun gue juga nggak nangis. Nangisnya justru ketika gue ninggalin rumah itu. Gue nangis, gue sedih. Karena sedih apa? Gue gede di situ. Abang gue gede di situ sampai meninggal di situ, gue tinggalin rumah itu yang akhirnya ya udahlah itu jadi kenangan di dalam hati aja gitu kan. Pas kejadian gue nangis itu, gue nyium bau badan abang gue, almarhum abang gue. Gue nyium tuh, senyata-nyatanya, sepekat-pekatnya gue nyium bau badannya dia. Bukannya bau gimana itu, bau badannya dia pokoknya deh. Dan gue ngerasa dia ada di bangku belakang. Mobil gue sedan, jadi nggak ada row ketiga, cuman di baris kedua doang gitu kan. Gue berasa dia di situ. Tapi pas gue udah keluar komplek, gue pamit dari security, minta maaf segala macam, kelar, gue ninggalin komplek itu, baunya hilang. Gitu. Dan akhirnya gue sampai sekarang gue tinggal di rumah yang gue tinggalin sama keluarga gue gitu kan. Walaupun udah ninggalin rumah itu, setiap gue ngelewatin rumah itu, tetap sedihnya masih ada. Awal setahun Singkop tinggal di situ, gue samperin kan, kok gimana tinggal di sini? Baik-baik aja gitu, cuman ya gue tau lah keluarga lo kayak gimana gitu kan. Lu tuh ya nggak dibawa itu piaraan lo kata gitu. Oh iya, engkau kan kalau gitu kan bakar hiyo gitu kan. Pantesan dia seneng, yaudah kok biarin aja. Ganggu nggak kok? Enggak kok, aman kata dia gitu. Memang dia cuman bikin ini aja bahwa dia tuh ada di situ lah kayak gitu. Entah dia ngegereng, dia entah ngejatoin apa gitu. Anak-anak kok juga udah pada tahu kok gitu, aman. Ya udah. Ada pas tahun pertama kau tinggal di situ, gue ketemu kau itu, dan itu jadi terakhir kalinya gue ketemu Mas Singko, dan gue memutuskan untuk nggak ke situ-situ lagi. Oke, sampai detik ini. Sampai detik ini. Oke, diminum dulu silakan, abang. Oh iya, tahu aja. Kopinya minum dulu. Loreng nih. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua nih. Pengalaman dari Bang Muski yang dimana ada sebuah dari buyut jin waris ya Bang ya? Jin waris. Yang dimana jin namanya buyut atau mungkin nenek-nenek kita zaman dulu, apalagi yang di Jawa kan pasti punya pegangan tuh. Iya kan? Iya. Apalagi ternyata kan masih kejawen, dan kejawen itu bukan agama ya. Kejawen itu kepercayaan. Jangan membuat itu seperti agama lah. Nah, bukan agama gitu, tapi kepercayaan daripada turun-temurun kan gitu kan ya. Oke. Nah, tapi sebelum lebih jauh lagi nih kita doakan nih almarhum daripada abang dari Bang Muski ya. Semoga amal ibadahnya diterima insyaallah gitu kan ya. Amin. Oke. Nah, Jawa itu kan kental banget nih Bang dengan nuansa. Banget. Ya mistisnya lah kita bilang lah ya, yang dimana mungkin sebelum agama masuk kan pasti udah menganut seperti itu gitu kan. Terus kemudian ada yang misalnya dari Uyut turun ke sini. Iya. Turun ke cucu, turun ke cicit dan sebagainya. Kan pasti ada aja cerita kayak gitu tuh. Iya kan? Dan itu nggak bisa dihilangin tuh. Karena udah melekat. Iya gitu kan? Melekat banget. Bahkan kalau di malam-malam tertentu masih ada suguhan. Ya kan? Itu kan kepercayaan. Bukan agama. Nah, agama tetap Islam. Tapi kepercayaan yang dari turun-temurun aja kita jaga budaya itu gitu kan ya. Oke, nah jin waris nih Bang. Abang sempet ngegapin nggak sih? Atau ngelihat nggak sih bentuk jinnya kayak gimana? Kalau bentuk sampai sekarang gue sendiri nggak tahu. Bentuknya nggak tahu. Nggak tahu. Bahkan orang tua pun bilang nggak tahu bentuknya kayak gimana. Oke, nah ya. Sampai ke keluarga besar, gue sempet nanya ke sepupu, sempet ke bude-bude segala macam atau saudara yang lain. Nah, yang tahu kejadian itu pun jawabnya sama, nggak tahu. Nggak tahu. Sampai karena saking gue penasarannya. Gue nanya sama yang ahlinya lah gitu kan. Yang bisa lah apa di Nerawang, apa namanya ya. Sampai gue bawa foto almarhum, gue tunjukin apa segala macam. Dia bilang
ya mereka juga nggak tahu gitu. Ini sosoknya itu kadang terserah dia lah bentuknya. Ya namanya apa. jin kan ya. Jin itu nggak ada wujud aslinya. Iya. Gitu. Dan siapa yang bisa lihat wujud jin asli? Nah, sampai dia bilang gini, kalau ada yang bilang, wah dia bentuknya kayak raja ini pakai mahkota, itu dibohong katanya gitu. Wujud aslinya nggak kelihatan. Dan nggak ada manusia yang bisa ngelihat wujud jin aslinya. Kalau dia mau ngenalin gitu, menyerupai mungkin iya. Tapi kalau wujud aslinya nggak tahu gitu. Berarti sampai detik ini juga nggak tahu. Nggak tahu wujudnya. Oke, nah pada dasarnya kan jin itu emang ada gitu. Titik. Ada. Itu kan. Tapi ya tadi apa namanya? Jin kan banyak golongan juga, ada yang baik, ada yang apa. Sama kan kayak gitu. kita lah. Sama kayak kita lah. Manusia juga ada yang baik, ada yang jahat gitu kan. Sama. Oke, nah Bang, Abang sempet tahu gak pas dulu tuh misalkan si Buyut ya jatuhnya ya? Buyut itu kayak ngoleksi benda-benda zaman dulu gak? Kita bilang zaman dulu lah, bukan pusaka lah. Kalau zaman dulu paling keris ya. Oh, keris. Sempat bapak megang. Oh, nah biasanya kan diturunin tuh, jaga ya, biasanya kan gitu tuh. Itu lari kemana tuh? Jadi bapak tuh punya beberapa benda kayak keris itu ada dua, ada yang gede, ada yang kecil. Tapi bukan yang kayak keris Semar Mesen tuh nggak? Yang kecil, enggak. Itu mah. Jadi negara banyak tuh. Iya benar. Enggak gitu. Ini keris yang bener keris gitu. Iya. Asli, dan itu ada dua gitu, satu gede, satu kecil. Ada namanya merah delima. Oh, batu merah delima. Dan percaya nggak percaya, gua awalnya nggak percaya. Tapi ketika bapak nunjukin dia ngeluarin batu itu, matiin lampunya, nyala. Tapi nyalanya bukan yang terang kayak yang di Shopee, enggak. Nyala, gua sampai nggak bisa ngejelasin. Terangnya itu kayak tahu yang glow in the dark. Tapi warnanya merah. Nah kayak gitu, begitu aja udah. Goyang. Iya, yang kayak ada baterainya gitu kan, ya kan ada tuh. Ini benar-benar terangnya itu full di batu itu. Banget gitu. Oh, kan ada aja yang sekarang kan banyak lah yang merah delima, sangkanya asli tapi palsu gitu kan. Ya gitu. Dan itu pertama kalinya gue ngeliat merah delima, mungkin entah itu asli apa enggak. Ya pokoknya kayak gitu. Kayak gitulah, gitu kan. Gue juga nggak tahu yang asli kayak gimana yang. Gue sampai terkesima bang. Wah, seperti itu, magic gitu kan. Oke, ya itu kan mengoleksi benda pusaka, ya itu nggak ada masalah sih gitu kan. Ya cuman ya ketika bapak sama ya orang tua tobat benar-benar tobat nggak mau ngelanjutin budaya itu, semuanya itu dibuang. Oh, dibuang. Kalau yang merah delima kata bapak dihancurin. Dihancurin buang ke laut. Kalau yang keris dia diwarisin sih ke, ada satu yang gede ke sepupu gua. Sampai sekarang masih ada. Oke, nah keris juga kan banyak jenisnya tuh, kelihatan pas dibuka. Bukanya kan ada caranya juga kan, kita ke atas tuh dibuka selongsongnya gitu kan. Bukan begini, kalau begini ngajak perang. Keris kan senjata yang terhormat gitu, berwibawa. Jadi buka begini dan kelihatan itu jenis yang sepuh apa gimana kan biasanya kelihatan tuh, ya kan? Wah, ini main di COD nih kan gitu kan ya. Dan bapak itu bukan termasuk orang yang punya ritual. Kata dia gini, kalau kita punya benda pusaka, kita meyakini itu ada isinya, dan kamu ngasih mempercayai dan kamu ngasih dia sajen atau apa, memang ada efeknya ke kamu, tapi kamu jadi budaknya. Ketika kamu udah nggak lagi begitu, badan kamu habis. Ada aja kamu yang tersial. Iya, pada dasarnya atau pada intinya mengkoleksi sekedar untuk mewariskan budaya aja gitu kan ya, mempertahankan budaya. Bukan untuk mempercayai benda ini, bahwasanya punya khasiat gini, apa ada isinya, harus ada ritualnya, kan gitu. Biasanya kan ada tuh. Ada. Jadi kita nyembah keris, jadinya kan. Oke, itu oknum aja gitu kan. Oknum aja, pokoknya kita dapatnya hadiah nih keris nih. Nih buat di rumah, buat hiasan. Ya kita cuma buat hiasan aja, nggak masalah. Dari beberapa guru ngaji juga, gue pernah nanya, nggak masalah. Selama kamu tidak meyakini itu membawa sesuatu. Kalau kamu bawa sesuatu, wah gue merah majang keris ini, muka gue jadi ganteng. Udah sirik itu. Itu iya. Orang lain jadi sirik. Jadi sirik juga. Betul. Iya juga ya. Gak percaya jadinya. Iya. Oke, nah. Terus kan biasanya jin-jin yang kalau kita dengar dari wejangan dari orang tua kan kadang turun dari ke misalkan
cucunya si A nggak cocok, ke B cocok, kan kadang gitu ya. Dari misalkan dari 10 cucu kadang satu yang kepilih, terus dari berapa cucu kadang satu yang kepilih. Nah, terus kenapa sih abang sempet nanya nggak? Mungkin ke orang yang bisa kita bilang, bukan orang pinter. Ya kan, kalau orang pinter kita orang bodoh dong. Ya kan? Orang bisa aja, berarti kita nggak bisa apa sih? Orang bisa begituan lah. Kenapa jin waris itu harus diturunin ke cicitnya, bukan ke cucunya? Sebenarnya sih jin waris itu sebenarnya bisa musnah. Kalau kita nggak telat. Dalam artian nggak terlalu lama ada di badan itu. Kondisinya kan kalau keluarga gue tuh termasuk yang telat. Dia ke medis dulu kelamaan. Selama setahunan akhirnya udah ngeleket tuh. Jadi kalau kita mempelajari makhluk jin itu bisa nempel di badan kita. Ngeleket banget sampai ke darah-darahnya, sampai ke daging-dagingnya. Tapi kalau abang mau belajar, ada beberapa ustadz-ustadz yang ngerti kayak gitu, nanti dia akan ngejelasin. Sampai nimbul yang namanya penyakit kanker, penyakit sulit keturunan, itu gangguan jin. Itu karena udah lama. Nah, kalau udah lama itu mah agak susah. Tapi kalau misalnya baru kayak orang kesurupan, langsung gitu bisa dibunuh. Bisa dihabisin. Makhluk itu sama kita, bisa dibunuh juga. Dan benar-benar mati, ya udah mati. Dan jangan percaya kalau misalnya jin itu bisa hidup abadi ribuan tahun, enggak. Mereka ada umurnya juga. Walaupun memang umurnya mungkin lebih panjang dari umurnya kita. Gitu. Jadi pada dasarnya kalau kemana-mana baca doa, udah doa. Itu cukup ya kita yakin titik itu aja sama yang di atas lah menurut. Nah itu udah, kalau jin emang ada udah. Jangan kan di mana, di sini mungkin ada juga kan, banyak juga di satu tempat kan jin itu kan. Nah terus kemudian nih tadi di rumah itu banyak lah, akhirnya banyak gangguan tuh setelah abangnya abang kakaknya abang Moski ini meninggal gitu kan, banyaknya gangguan lah, dari yang sering nongol yang kayak yang kerucut itu tuh. Kain jarit sering nongol dan itu berulang kan. Terus kemudian yang menyerupai bokap. Wih, Rano Karno nih. Jadi kebayang Rano. Oh, berarti kayak gini nih. Kurang lebihnya baca dari bokapnya Bang Moski ini. Karena dia penggemar sidul. Oh, penggemar sidul. Oke, nah yang nyerupain gitu Bang baru pertama kali dirasain apa sebelumnya emang udah juga kayak gitu tuh? Kalau yang nyerupain bapak jadi dua baru itu. Dan terakhir kalinya. Dan nggak pernah ketemu lagi. Ya mungkin itu jin yang menyerupai aja kan. Tapi ada sisi positifnya Bang. Gue dengan kejadian yang bertahun-tahun seperti itu, gue jadi berani. Gue ditinggalin di rumah kosong yang kata angker, gue kayak udah bodo amat. Karena kejadian yang itu di yang rumah? Udah kebal mental gue. Oh iya sih. Udah kayak yang... Tapi akhirnya dari situ gue belajar akhirnya mengimani. Dalam artian kalau kita berani, makhluk itu nggak ada yang berani keluar. Karena mereka istilahnya makan aura ketakutan kita. Makin kita takut, makin berani. Tapi keberanian itu jangan dibalut dengan kesombongan. Mereka juga makan sombong. Wah, sombong nih, berani nantangin. Dia keluar juga. Berani atas kebesaran Allah. Ya, gitu kita cuma percaya ya udah ada Allah, kita percaya ada mereka, tapi ya udah. Kalau diganggu secara ya senggolan gitu, dia ngeluarin suara misalnya kayak suara kayak kuntilanak itu, ya kadang-kadang masih ada denger gitu. Ada suara gua lagi diem, atau gedebuk aja. Masih ada. Cuman ya gue bodo amat. Di dalam rumah itu yang menurut Bang Moski ruangan yang mana yang paling serem? Auranya ya, bukan penampakannya, tapi kayak pas masuk gitu kayak beda gitu. Ya di almarhum abang kamar. Ruangan di ruangan itu. Jadi ada satu kejadian gini Bang. Mungkin ya dari ada makhluk itu yang piaraan yang masih ketinggalan itu, dia narik ke yang lain. Jadi pernah kejadian waktu gue pulang dari Bali, gue tidur kan, capek gue tidur. Tapi emang pas nyampe ke Bekasi, kok gue kayak abis bawa barang berat banget gitu kan, capek minta ampun gitu kan. Udah gue mandi. Jadi gue setelah banyak kejadian gitu, ibu sering nyuruh gue mandi pakai air garam laut atau garam kasar. Iya. Katanya garam itu kan bisa netralin lah, yang nempel-nempel di badan. Itu setiap gue dari mana tuh pasti suruh mandi itu. Jadi gue mandi kan, sudah gue tidur. Sempat malam-malam tuh sekitar jam 2, gue kebangun. Ada suara berisik lah gitu kan. Apa sih suara berisik? Apa ada rampok gitu. Cuma karena saking capeknya, gue tidur lagi tuh. Ya paling setengah jam lagi tuh gue bangun lagi tuh. Penasaran tuh. Gue keluar kamar. Pas gue keluar kamar, gue nemu
ibu gue tuh lagi bersihin tangan di wastafel di dapur. Gue mikir, ibu apa masak malam-malam, apa nyuci piring malam-malam, iseng banget gitu kan, nyuci hampir jam 3 pagi gitu kan. Terus nanya, Bu, kenapa Bu? Enggak apa-apa gitu. Ngapain nyuci tangan? Habis ngapain gitu? Enggak apa-apa gitu. Tapi ya udah, akhirnya ibu nyuruh tidur paginya bangun, baru ibu mau cerita. Ternyata pas gue balik dari Bali, ada yang ikut, leak katanya. Apa yang ngikut? Ikut karena aura-auranya Bang Moskinya kali? Nggak ngerti juga. Nah katanya pas ibu tuh sempat dengar tuh suara ada orang ngegaruk-garuk pintu kamar gue tuh digaruk-garuk. Pas keluar, benar, ibu ngeliat leak tingginya 2 meter. Tinggi dong. Tinggi, terus dia leaknya tuh sadar aduh gue merinding. ada ibu gitu kan, nengok gitu kan, lidahnya menjulur kata dia gitu, lidahnya menjulur keluar gitu kan. Udah kayak ngancem, teman ibu kan emang udah biasa ngeliat gitu katanya kan, udah gak takut. Sama ibu dipukul masuk ke mulutnya dia. Ini ngigit tapi nggak sakit, cuman ibu narik lengannya keluar dari mulutnya, isinya darah semua. Gitu. Oke, itu pas ke Bali sampai akhirnya leaknya tuh ngikut ya? Ngikut. Akhirnya sama ibu dicekek. Ya kata ibu sih udah mati. Dicekek tapi lama-lama ngecil. Sampai seukuran jenglot kata dia gitu. Terus sama ibu dilempar keluar. Oke, berarti pas ke Bali Bang Moski ada yang ngikutin atau ngebawa leak jatuhnya gitu lah ya. Tapi kalau yang kameramen ke Bali tuh ngebawanya arak Bali. Wah iya. Bagi-baginya tuh. Party dong. biar nggak tegang-tegang mati, kita kasih bercandaan dulu gitu kan. Bang nih, apa arak Bali gitu. Buat apa? Buat luka borok. Buat kompres. Oke. Nah, terus pada intinya di rumah itu lebih ke usil kali ya? Usil pengen kayak ini gue ada loh kayak gitu. Eksistensi aja sih. Validasi dia tuh ada di situ. Iya, ini ada loh. Kadang nampakin kayak suara apa betok gitu kan, kadang apalah dan sebagainya, lebih ke usil, nggak kayak neror gitu kan. Kalau neror kan kita udah nggak nyaman, bener-bener nggak nyaman kan. Kalau itu kayak misalkan lagi rebahan tiba-tiba ada apa gitu kan. Usil lah nampakinnya. Tadi validasi. Gue ada nih, gitu doang. Kami juga kayak kita aja suka usil. Iya. Sebaik-baiknya kita pasti punya rasa iseng kan. Iya. Sama, Jin juga gitu. Sebaik-baiknya Jin pasti ada isengnya gitu. Bosen nih gitu kan. Gue iseng Oke. Nah, terus kemudian Jin itu kayak bersarang di rumah lah akhirnya kan. Bukan masuk ke dalam tubuh. Enggak. Misalkan saudara-saudara enggak kan. Akhirnya dia nguasain rumah lah intinya. Dia Jin yang piaraan si Jin Waris ya. Akhirnya nguasain rumah gitu kan, dia tempatnya di rumah itu. Nah, tiap rumah kan pasti punya kenangan tuh Bang. Apalagi kan abang gede di situ, terus kemudian abang-abang sampai akhirnya meninggal di situ, terus kemudian pasti banyak banget, mungkin 1 juta cerita lah di situ. Kan pasti ada sedihnya, ada gembiranya, ada harunya, ada ininya kan. Masalah rumah juga kan nggak bisa jual cepet juga kan. Masalahnya kan pasti jodoh-jodohan tuh. Betul. Contohnya tadi aja ada yang ini ya, banyak lah tawaran-tawaran kayak gitu. Tapi kan kayak seakan-akan duit ada nih, tapi pas masuk yang survei kayaknya hawanya beda. Ya, ada aja. Gitu kan ya. Nah, tapi yang jadi permasalahannya yang diusir sama si ibu itu siapa itu Bang? Ibu? Nggak ngerti. Iya kan? Kita juga bingung gitu siapa. Dia bahkan bilang berapa aja saya bayarin. Cidong. Misalkan logika kita sebagai normal, seneng dong. Markup apa? 5 miliar. Iya kan, orang dibilangnya berapa aja. Tapi kan pasti ada aja nih sudut pandang dari orang tua lah. Pasti kan beda lah gitu. Sebenarnya itu siapa? Abang sempat akhirnya terpecahkan nggak itu siapa? Ya ibu sih bilang orang itu nggak baik udah gitu doang. Entah nggak baiknya itu kenapa. Ya ibu bilang pokoknya nggak baik lah gitu. Ibu nggak mau ngejelasin itu siapa. Cuman dari raut wajah ibu waktu itu gue lihat tuh bener-bener kayak ibu tuh kayak benci banget sama seseorang. Apakah itu mantannya ibu? Bukan juga. Toto balik membeli ternyata plot twistnya itu ya. Mantanku tinggal di sini. Aku beli. Rumahku bekas mantanku. Kayaknya bukan sih. Bukan iya. Kan kadang kita ngeliat orang tuh kayaknya wah gue nggak srek nih. Kan kadang gitu ya. Wah kayaknya gini nih, apalagi
sudut pandang orang tua. Ya kan yang mungkin udah berapa, wah. Iya, tapi ya itu ngeliat ibu tuh benci banget gitu kan. Apa yang dibikin dia benci? Apakah pernah... Apa bang keliling? Jangan ini dia mantan aku. Aku pernah kecewa sama dia. Kamu aja gitu. Dari SMA wajahmu gak berubah, tua terus. Tua terus dari SMA. Jadi masih kenalin. Oke. Nah, terus kemudian nih Bang, tadi kan siapa sih? Ya kita logikainnya dulu. Meninggalnya Bang Moski ini mungkin karena takdir gitu dulu Bang ya kan. Kan udah ditakdirkan kan gitu kan. Tapi kan kenapa Abang ninggalin rumah itu malah nangis ketimbang Abang yang itu lebih kenangan. Karena kalau Abang meninggal ya udahlah takdir gitu. Kita kan nggak bisa cegah. Betul. Tapi ketika meninggalin rumah sebenarnya kita bisa cegah gitu kan. Oh iya. Ya dengan negosiasi dengan pasangan, udah nggak apa-apa nih. Tapi kan ya itu Bang, karena gue takutnya ketika gue lagi di luar kota atau apa, keluarga gue di rumah sendirian atau antara gue ada anak segala macam diganggu. Oh iya, lebih ke arah situnya ya. Repot. Gue mikirnya di situ aja repot. Kalau orangnya kayak gue yang udah biasa sama hal begitu enak, atau gue punya pasangan yang memang udah kebal kayak gitu, oke lah gitu. Emang kan dia bener-bener nggak pernah kegesek dengan makhluk-makhluk kayak gini nih. Oke, berarti terakhir ke rumah itu tahun berapa? 2013. Terakhir ketemu engkau itu. Iya. Itu 2014. 14. Yang setahun kemudian dijual terus itu lagi kan. Berarti kalau kita ngomongin sekarang 12 tahun. 12 tahun. Lewat situ lagi nggak? Misalnya iseng kalau lewat iya, karena rumah pinggir jalan. Oke. Sering lewat, sering lihat. Wah, udah renov nih. Gitu. Oh, udah renov. Oh. Wah, enak juga jualan ya. Oh, jadi tempat jualan dia. Jualan, bisa renov nih. Apa jualan aja ya? Menguntungkan juga bisnisnya gitu kan. Iya, bisa ngebagusin rumah. Padahal gue tinggal di situ ngerenov aja gue mikir-mikir. Gaji gue nggak cukup buat ngerenov gitu kan. Padahal suka ada bocor-bocor gitu. Pas dijual di itu masih engkau. Wah, jadi bagus nih. Oke, berarti pas Abang udah pindah, setahun kemudian ketemu lagi kan sama si Engko yang ngebeli rumah itu, dan kau bilang kalau emang ada gangguan. Ada. Tapi ya udahlah, gitu kan ya. Oke, ternyata ya begitulah teman-teman semuanya. Nah, kira-kira jin waris dari Bu itu tuh pindahnya kemana Bang? Ada apa masih di rumah lagi? Enggak, kalau jin warisnya pindah ke sepupu. Sepupu masih, alhamdulillah masih hidup. Tapi dengan kondisi yang sama dengan kayak abang gua. Oh. Ya, bahkan kalau abang gue kan kenanya itu dari SD kelas 4 ya, itu kena. Jadi bertahun-tahun lah sampai dia mau umur 17 gitu kan. Nah kalau ini udah kenanya udah agak tuaan, misalnya udah umur SMA kena gitu. Berarti kan kalau dibilang tahu tiba-tiba sakit autis misalnya gitu kan, nggak dari kecil, tiba-tiba. Berarti jin itu yang milih sendiri. Gua kurang tahu milih sendiri, tapi bapak pernah bilang jin ini memang hanya mendatangi keluarga dari keturunan buyut dengan ciri-ciri anak ganjil. Tapi bukan anak yang cuma satu ya, 3, 5, 11 gitu, 11-an. Satu. Biasanya ada cadangan juga. Iya, ada cadangan juga. Jadi 15. Officialnya ada juga tuh belum. Oke, berarti yang kayak nentuin seakan-akan dia mau nguasain tubuhnya siapa, terserah dianya tuh. Terserah dia. Iya kan? Oke. Semutnya dia lah gitu kan. Tapi untungnya kenanya itu lokasi rumah sepupu tuh dekat di daerah Jawa Tengah. Dekat makamnya buyut juga. Oh, berarti jin ini ke Jawa Tengah? Balik lagi Jawa Tengah. Asalnya kan dari situ juga ya? Kan, mungkin yang ngerasa Bekasi sumpek kali. Mendingan ke Jawa Tengah deh. Panas gua. Yoi. Lebih enak di sana, adem, murah lagi. Iya. UMR rendah tapi hidup mapan. Iya. Ada beras bisa makan tuh udah. Iya. Apalagi sana kan namanya nyajen kuat banget kan. Lu tinggal pindah ke rumah-rumah aja kan. Iya. Wah, rumah ini lagi enak nih sajennya nih, ayam kampung. Iya. Bekasi mana ada gitu ya. Gitu kan. Ada engkong-engkong juga. Itu kan banyak kan hiyo lagi gue makanin asap gitu kan. Iya. Kali-kali daging gitu ya. Oh, gue balik aja dah ke Jawa gitu kan.
Ayam Ceman ini bos, Lebel gitu. Lalu dia ke Gunung Lawu. Oh deket situ ya? Deket. Oke. Sambil nontonin orang. Oke, Pak Dip. Jadi pada dasarnya tuh kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan gitu kan, sesuai kepercayaan dan juga agama kalian masing-masing gitu kan. Pasti kan setiap agama mengajarkan kebaikan. Terus kemudian jin itu ada, udah itu titik tuh. Iya. Karena kan diciptakan juga kan jin. Terus masalah gaib itu nggak cuma setan, nggak cuma jin, rezeki, jodoh itu juga gaib. Kita nggak tahu nih rezeki ke depannya kan gaib itu kan tidak terlihat kan gitu kan. Sama ini Bang, gue mau menambahin jadi silakan Abang. Teman-teman yang mungkin yang menonton channel ini ataupun yang dengerin lah di platform lain, gue cuma bisa nyaranin ketika kalian mengalami gangguan makhluk halus, jangan sampai ke orang-orang yang katanya ahlinya lah. Balik lagi ke agama aja. Ya, gitu. betul. Walaupun misalnya memang untuk menyembuhkan secara agama, misalnya cara Islam, lama. Tapi insya Allah kalian akidahnya nggak bakal keluar dari situ. Ah, betul. Bakal terselamatkan lah. Kalau kalian mikir dengan menyembuhkan, ada ahlinya nih, ini dengan ritual ini, emang sembuhnya cepet. Tapi kedepannya bakal nanti ada kejadian lagi. Nggak akan kelar-kelar. Oke. Kan mereka juga butuh duit. Dikasih lagi. Gitu. Iya benar. Oh ya, janganlah pokoknya deketin hal-hal kayak gitu, gaib-gaib, nyajen atau ngepelajarin ilmu itu, udahlah gitu. Kita manusia jadi orang-orang biasa aja lah. Normal biasa aja lah. Saja. Betul. Oke, ya wis kita doakan nih semoga Bang Moski ini sehat selalu Bang ya. Ya, amin. Umur Bang, lancar rezekinya Bang. Begitupun juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke, dan ingat ya teman-teman semua, cerita dari Bang Moski ini bukan untuk nakut-nakutin ya teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Abang, makasih banyak ya. Sama-sama. Alhamdulillah. Abangku. Bungkus.